Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Google Classroom. Apa sih sebenarnya Google Classroom ini? Yang saat ini sering digunakan untuk guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa. Google Classroom adalah yang pertama, yaitu bahwa Classroom itu adalah produk dari Google, ya. Yaitu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu bahwa Classroom itu untuk pembelajaran online atau kuliah online. Nah, makanya di sini banyak sekali yang menggunakan produk ini di saat kala kita kena wabah virus corona, ya. Apa sih yang menjadi keuntungan dari kita menggunakan Classroom untuk pembelajaran online atau untuk kuliah online, baik untuk guru maupun untuk dosen, ya. Nah, keuntungannya yang pertama, karena Google Classroom ini adalah produk dari Google dan tentunya di sini adalah gratis, ya. Jadi kita bisa akses dengan gratis, ya. Selain itu juga yang kedua, yaitu kapasitasnya besar, ya. Kapasitasnya besar. Apa yang sudah kita ketahui, Google sendiri sudah menyediakan 15 GB, baik itu untuk email, untuk blog, untuk Google Drive. Nah, ini yang Classroom ini nanti terintegrasi dengan email, dengan Google Drive dan lain-lainnya. Itu, ya. Jadi kapasitasnya 15 GB. Terus keuntungan yang ketiga adalah bahwa Classroom ini merupakan aplikasi yang bisa diakses di dalam desktop dan mobile. Maksudnya bahwa desktop itu bisa kita akses, kita bisa operasikan di dalam komputer atau laptop, dan mobile. Mobile itu maksudnya adalah HP atau smartphone yang berbasis Android, gitu. Terus selain itu juga yang keempat, keuntungannya adalah notifikasi yang mudah, ya. Jadi ketika guru memberikan materi, ya, notifikasinya langsung bisa kita terima, ya, baik itu melalui HP, smartphone, atau pakai laptop atau komputer. Itu, ya. Nah, di pembahasan ini saya akan praktekkan bagaimana cara membuat Classroom, ya, baik untuk guru maupun untuk dosen dalam pembelajaran online ataupun dalam kuliah online. Syarat pertama untuk memiliki aplikasi Classroom adalah yang pertama, kita harus memiliki email dari Google yang namanya adalah Gmail. Itu yang pertama kali yang harus kita miliki. Untuk itu saya langsung praktekkan. Ini saya sudah buka email saya. Setelah dibuka emailnya, buka tab baru di sebelahnya. Nah, di sini nanti kita bisa masuk ke sini dulu, ke google.com, ya. Terus kita bisa ketikkan Classroom, gitu, ya. Nah, nanti biasanya posisinya yang paling atas, gitu, ya. Nah, ini seperti ini, kita klik aja. Ini, ya. Nah, di sini nanti akan ditunjukkan informasi dari Google Classroom, ya. Kita lanjut aja di sini. Seperti ini. Nah, ini
halaman muka atau halaman beranda dari Google Classroom. Nah, bagi guru yang atau dosen untuk membuat kelas atau memberikan materi, pertama kali kita harus di sini ya, klik plus ini ya, klik plus yaitu untuk buat atau gabung dengan kelas pertama ya. Nanti kita diklik di sini. Nah, kalau kita sebagai guru atau dosen, kita pilih yang buat kelas. Tapi kalau untuk sebagai siswa atau mahasiswa, berarti kita klik gabung ke kelas. Nah, yang pertama saya praktekkan yaitu buat kelas. Saya klik yang bagian kedua. Oke, di sini bisa dibaca dulu ya untuk informasinya. Kalau sudah setuju, kita centang, terus kita lanjutkan. Ya. Nah, ini nama kelasnya ya, nama kelas itu di sini ada keterangan wajib, jadi wajib untuk kita kasih captionnya atau namanya ya. Contohnya kelas reguler ya, kelas reguler ya, reguler. Oke, ini bagian ya, maksudnya bagian kalau biasanya kalau di sekolah itu ada kelas 2 ya, bisa kelas 2B, kelas 2C, kelas C. Kalau ini mungkin reguler pagi ya. Biasanya kan kalau di kuliah itu ada reguler pagi dan reguler sore ya, atau reguler malam. Nah, mata pelajaran atau mata kuliah ya, contohnya di sini teknik informatika ya, kita tuliskan. Terus yang kedua, ruangannya, contohnya di lab komputer ya. Setelah itu oke. Oke, ini. Nah, jadi satu kelas sudah kita buat di sini ya. Dan di sini nanti ada 4 menu ya, 4 menu, yaitu menu forum, menu tugas kelas, menu anggota, dan menu nilai ya. Jadi selain kita memberikan materi, kita bisa memberikan tugas, terus kita bisa mengetahui anggotanya siapa, atau mau menambahkan anggotanya, atau di sini dikatakan sebagai siswa atau mahasiswa. Terus ini untuk penilaiannya gitu. Nah, ada 2 cara untuk menginput siswa atau mahasiswa. Yang pertama, kita bisa memberikan kode kelas yang ada di dalam classroom kita ya. Di sini ada kodenya. Nah, ini kode kelas kita ya. Jadi nanti ini bisa di share ke mahasiswa atau siswa. Nanti dia suruh buka Google Classroom. Nah, terus gabung ke kelas dengan kode ini ya. Nanti saya praktekkan juga sebagai siswanya gitu. Nah, yang kedua, kita bisa menambahkan langsung di bagian beranda kita ya. Jadi bisa masuk di bagian anggota ya, anggota. Nah, di sini kita sebagai guru atau sebagai dosen, dan di sini siswanya masih kosong. Kalau mau menambahkan, kita bisa, kita undang siswanya, dan tentunya kita memiliki email dari siswa tersebut ya. Oke, itu ya. Nanti saya praktekkan dengan menggunakan kode. Oke. Nah, di sini sudah kita buat kelas reguler. Yang pertama, kita
yang pertama kita membuat materi ya, contohnya ini ya, membuat materi di bagian forum ini ya, bagian forum. Nah, karena kita belum memiliki siswa, saya praktekkan dulu ke bagian siswa ya. Berarti ini saya keluar dulu. Oke, dari siswa. Nah, ini buka email ya. Nanti dari siswa juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di Android ya. Jadi nanti kita download dulu di Android. Terus setelah itu baru buka. Biasanya kalau di Android ya, emailnya itu sudah terbuka ya, atau sudah online. Nah, kita masuk ke sini, Classroom ya. Oke, yang pertama ini tadi sudah saya kopikan untuk kode classroomnya. Nah, ini ya, ini dilanjut aja. Nah, ini sebagai siswa sama ya, kita nanti klik yang plus ini. Nanti yang kita klik yang pertama adalah gabung ke kelas. Nanti siswanya disuruh seperti ini ya, jadi gabung ke kelas. Terus kodenya yang tadi ya, kodenya disuruh masukkan, terus gabung. Oke, itu ya. Jadi siswa sudah gabung. Coba saya kembali lagi ke guru. Oke, ini ya. Nah, di sini sudah ada satu siswa. Bisa kita cek nanti di sini. Nah, siswa tadi yang saya simulasikan sudah gabung ya. Kita lihat di sini. Oke, ini sudah ada satu siswa tadi dengan memasukkan kode. Nah, sekarang kita memberikan materi ya. Coba kita masukkan materi untuk materi pertama ya. Materi pertama ya. Yang pertama nanti ini bisa kita buatkan paragrafnya atau kalimatnya ya, kaitannya dengan mata pelajaran atau mata kuliah. Terus kita bisa berikan materinya dalam bentuk file, dalam bentuk video, dalam bentuk link, atau mungkin yang berada di dalam Google Drive ya. Ini saya contohkan berbentuk file dalam bentuk PDF ya. Saya ambilkan dari komputer. Oke, ini contohnya ya. Materinya tentang validasi media ya, validasi media. Itu. Terus kalau ingin mau menambahkan tutorialnya juga bisa ya. Mungkin ngambil dari YouTube. Contohnya untuk validasi media ya. Oke, ini contohnya saya ambil salah satu ya. Nah,
di sini nah ada dua materi ya, satu berbentuk PDF, satu berbentuk video ya. Nah, terus siswanya ya, nah ini baru satu, berarti ini yang tercentang berarti yang terpilih ya. Oke, setelah itu kita posting. Nah, berarti materi ini sudah sampai kepada classroom-nya siswa atau mahasiswa. Oke, selain itu juga kita bisa memberikan tugas ya, memberikan tugas. Nah, tugas di sini nanti ada beberapa macam ya, ada tugas nanti bisa dikerjakan di dalam Word ya, Word-nya Google, Excel-nya Google, PowerPoint-nya Google dan lain-lain, atau dalam bentuk kuis, atau dalam bentuk pertanyaan atau materi. Tuh, saya coba dengan bentuk pertanyaan ya, nanti bisa dijawab di dalam classroom sendiri. Contohnya, apa yang dimaksud dengan ini ya, dengan validasi media. Oke, ini ya. Nanti di sini siswanya ya, ini baru satu ya. Terus poinnya ya, kalau nanti betul semua mungkin ya 100. Terus ini untuk batas waktunya bisa kita tentukan ya, jam nanti malam gitu ya. Terus siswa dapat membalas jawaban siswa lain, kalau ini kita perbolehkan. Atau biasanya yang sering kita gunakan adalah siswa dapat mengedit jawaban ya dalam waktu tenggang seperti ini. Setelah itu baru tanyakan ya, kalau nanti ingin memperjelas pertanyaannya ini bisa diberi petunjuknya. Setelah itu tanyakan. Oke, itu ya. Jadi materi dan tugas sudah diberikan kepada siswa atau mahasiswa. Nah, sekarang kita cek di siswanya. Nah, di dalam email siswa sudah ada kotak masuk. Yang pertama yaitu tentang materi pertama di sini ya. Terus yang kedua di sini sudah ada tugas ya pertamanya. Nah, kita buka untuk materinya. Nah, ini ya materinya ada dua, bisa kita lihat materinya di sini. Nanti siswa atau mahasiswa cuma bisa melihat aja ya, tidak bisa untuk mendownload itu ya. Ini contohnya, ini materinya ya. Terus ini videonya, kalau kita klik nanti akan terkoneksi dengan aplikasi YouTube. Nah, kalau ingin berkomentar nanti silakan ya di sini ya. Terus kita kirim ya. Terus kita kembali atau kita close juga bisa. Ingin mengetahui tugasnya ya. Nah, ini tugasnya, kita buka aja di sini. Oke, kita menjawab pertanyaannya ya. Menjawab pertanyaan di sini, apa yang dimaksud dengan validasi media. Nah, langsung nanti diketik di sini
untuk jawabannya ya validasi adalah titik-titik, baru kita serahkan. Oke, itu ya, karena tadi gurunya sudah mencentang bisa mengedit, berarti kita bisa mengedit di sini untuk siswanya. Oke, nanti di Classroom guru juga nanti ada notifikasinya, menerima tugasnya, terus komentarnya, dan terus nanti guru akan bisa memberikan nilai ya, mulai dari 0 sampai dengan 100 poin ya. Oke, kurang lebih itu dulu untuk tutorial bagaimana cara membuat classroom untuk pembelajaran atau kuliah online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.